pertama sekali itu kemarin nggak ada niatan buat kuliah di UMB ataupun di Bengkulu gitu. Halo guys, kembali lagi bersama kita di cerita di balik kampus. Iya. Gitu. Tapi sebelum kita membahas cerita di balik kampus, mungkin kita sedikit perkenalan dulu ya. Ya enggak? Oke. Kita mulai dari teman kita. Oke guys, halo. Kenalin, nama aku Ayu. Aku tuh asalnya dari Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Wow, jauh ya. Lumayan. Cukup jauh ya. Kalau aku Naya Kairunisa, asli Kota Bengkulu ya. Dari sini. Pribumi, betul. Kalau aku sendiri Iksan Ahmad Alfarizi, aku dari Kepahyang, nggak jauh dari Bengkulu, kota Bengkulu. Cuman 1,5 jam lah. Dan yang terakhir, Halo, perkenalkan semuanya, saya Martian Hadios. Saya biasa dipanggil Haka. Asal kota saya dari Kota Bengkulu sih. Orang sini ya. Iya. Orang sini. Oke, episode kita kali ini kan membahas tentang cerita di balik kampus. Dan mungkin kita punya perjalanan sebelum ke dunia kampus ya nggak sih? perkuliahan betul. Perkuliahan. Dan cerita-cerita masa-masa sekolah. Nah, aku tuh penasaran banget sama teman-teman aku, gimana sih cerita kalian sebelum masuk ke dunia perkuliahan? Seseru apa sih? Ya nggak sih? Ya nggak? Ceritain yang aman-aman aja. Mungkin lebih seru perkuliahan atau masa-masa masa SMA. Sekolah, ada cerita unik mungkin. Kita mulai Apalagi yang pertama teman dulu. kita yang paling kanan ini jauh ya. Wah dong. Aku duluan ya? Iya. Oke. Kita mulai dari Ayu dulu. Kalau dibandingin seruan antara SMA sama kuliah, itu menurut aku sih sama-sama seru ya, 50-50 gitu. Kayak kalau di sekolah kan kita tuh kayak bebas, kayak ngerjain tugas dibimbing guru, ya kan? Tapi terus kayak pulangnya terjadwal dari pagi sampai siang, jam 2 pulang, lanjut main sama teman. Iya, udah Itu tahu Memang schedule-nya. kayaknya masuk di perkuliahan sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau di kuliah ya kan, itu kayak jadwal itu sesuai jadwal aja, kayak kadang pagi, kadang siang, kadang Nggak sore. nentu ya. Kadang Iya. kuliah, kadang enggak. Kadang nongki dulu baru kuliah. Kadang kuliah dulu baru nongki, ya kan? Sama-sama seru sih. Sama-sama seru. Dan menurut kamu nih ya, setelah masuk dunia perkuliahan itu apa sih yang bikin seru ya nggak sih? Jadi anak kreatif kah, ikut OSIS kah? Dan juga kan jauh nih dari Sumatera Selatan dan sampai kepikiran mau kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke. Dan FYI teman-teman, kita ini teman satu angkatan loh, satu jurusan dan satu kelas. Plot twist-nya. Dari semester 1. Dari Jadi semester aku 1. penasaran dari teman-teman aku ini sharing-sharing gitu. Apa sih yang bikin seru gitu? Yang bikin seru sejarah masuk UMB dulu nggak sih? Boleh. Kalau sejarah itu kayak panjang ya sejarah, tapi kita singkat aja. Untuk pertama sekali itu kemarin nggak ada niatan buat kuliah di UMB ataupun di Bengkulu gitu. Oke. Kemarin tuh kayak lagi galau karena udah berapa kali ditolak di PTN, akhirnya pindah haluan mau nyari PTS. Nah, abis itu bingung juga nih nyari PTS itu di mana. Kepikiran, ingat ada saudara kemarin itu. Oke, masuk dulu. Tolong gitu dulu dah. Aku itu lah mau deh aku tadi. Ya, aku terus dengan. Aduh, tidak kelak besar penyimpanannya. Ayo. Ini ada apa, lanjut aja. Apa sih? Menurut kamu? Lanjut aja, Nak. Ya udah. Coba lanjut aja. Selalu nengok kamera ya. Kita tuh Oh ya, ngobrol aja. Yo, tapi sekali nengok dah. Lanjut aja, ulang dari. aja nanya tadi mungkin bisa. Iya. Dari mana tadi? Dari PTS. Iya, PTS. Nah, Saudara. iya.
Jadi kemarin tuh sempet bingung teman-teman mau kuliah di mana kan, nyari PTS-nya. Jadi ingat ada saudara nih kuliah di UMB. Jadi Universitas. nanya-nanya lah info UMB tuh gimana sih? Ah, Sistemnya gimana? UKT-nya gimana kan? Udah dijawab, terus nyari juga info sendiri. Ketemulah. Terus pas SMA, saya tuh suka di bidang editing, kayak ikut organisasi kan kayak OSIS, Pramuka gitu kan. Jadi ya udahlah, bingung juga kan nyari prodi apa. Ternyata ada Ilkom, prodi kita. Iya. kebetulan. Iya kebetulan. Ada Ya udah. kaitannya sama Iya kan. skill kan. Jadi ya udahlah, iseng pertama yang ngambil Ilkom, ya udah jalani sampai sekarang gitu. Tapi dari iseng itu jadi nyaman gak sih kira-kira Iya, sampai sekarang? pertama sih mikirnya, ih aku tuh bakal betah nggak ya kuliah di prodi Ilkom di sini. Padahal ngambilnya tuh cuman kayak iseng-iseng aja ya kan. Lama kelamaan kayak karena udah biasa aktif ikut organisasi pas SMA, aku tuh kayak ngikut juga di kuliah nih, Himakom. Tahu kan teman-teman Dong, Himakom? pastinya. Nah itu ikut Himakom. Di Himakom juga kayak ikut-ikut di bidang-bidang Kominfo, ikut-ikut kayak ngedit-ngedit, main-main sosmed gitu. Tapi pada akhirnya gimana? Nyaman nggak? Kan dulu SMA bukan SMK yang kejuruan, Iya, editing apa segala macam. Tapi akhirnya gimana? Bisa adaptasi atau gimana? Ada udah. kayak lintas jalur gitu ya. Lintas jalur. Bukan kayak yang sekarang tuh udah jadi dunia aku sendiri gitu. Udah, bagian ngedit-ngedit tuh bukan sekedar hobi, tapi udah jadi dunia aku. Iya. Udah masuk di dalamnya. Udah jadi Iya. kebiasaannya ya. Dan ya guys, BTW kita lagi ada di Renjana. Jadi jika ada suara yang masuk, anomali-anomali yang masuk, mohon maaf ya guys ya. Iya. Kita sudah berusaha seproper mungkin. Jadi ya kita akan Enjoy memperbaikinya. aja ya. Iya, enjoy. Oke, tadi sedikit cerita dari teman kita Ayuhanes yang dari Sumatera Selatan ke Bengkulu. Yang Betul. menurut aku cukup jauh ya. Dan juga kalau aku lihat Ayu nih hobi di editing, walaupun awalnya SMA dia bukan. punya hobi di editing dan mencari jurusan yang masuk dengan hobi dia gitu. Dan juga ngikutin kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skill, salah satunya kayak Himakom tadi guys. Dan mungkin boleh ke aku kali ya. Oke. Boleh. Kita lanjut. Kita nih yang nanya-nanya. Ini siapa Gantian. dulu yang mau nanya nih? Iya. Bang Aka mau nanya. Aku pengen ditanya. Dia mau ditanya. Pengen banget dia ditanya. Oh, bisa ke sana aja dulu sebenarnya. Oke. Ayu dari Ayunya Oh, aku duluan deh nanya ya. Oke. Karena Dan, dia udah pengen banget nih ditanya. Oke, tadi kan udah Ayu jelasin Iya. perjalanannya dari SMA sedikit banyaknya sampai Iya. ke perkuliahan. Sekarang kita gantian. Kan kita ada berempat. Iya. Jadi narasumber bukan cuma sendiri, kita gantian ke Naya lagi. Ah. Oke, silakan Oke, Ayu. aku nanya. Oke, tadi aku sejarah ya, masuk UMB gimana? Sekarang aku mau nanya deh, sejarah Naya masuk UMB ini gimana? Gitu. Apa tadi? Sejarah. Sejarah. Sejarah dari SMA juga mungkin. Oke. Aku sedikit cerita aja nih ya. Aku tuh alumni SMK Negeri 1 Kota Bengkulu guys. Oh, sudah SMK. Kejuruan. Udah kejuruannya ya, udah di bidangnya banget. Aku jurusan multimedia. Ya masuk banget ya sama jurusan kita sekarang, ilmu komunikasi. Nah aku juga iya banget. Dan aku juga suka di bagian fotografi dan editing, videografi, itu aku suka. Tapi aku, mohon maaf ya, aku nggak suka desain. FYI, sebenarnya Naya ini satu sekolah loh sama aku. Iya, aku kelas kedua. Oke. Satu jurusan, satu sekolah. Iya, cuma beda kelas aja. Tapi sempat satu kelas sih di kelas 1 kalau nggak Iya, salah. kelas 1 satu kelas. Udah teman lama. Gitu.
Oke, dan aku memilih Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai pendidikan aku yang selanjutnya setelah SMK itu karena pertama itu beasiswa guys. Pada awalnya itu tuh aku tuh nggak mau banget kuliah karena karena aku biasanya ya pemikiran anak SMK itu pengen kerja nggak sih? Iya nggak? Sesuai dengan slogan SMK, Iya. langsung kerja. Langsung kerja gitu. Terus kerja. Jadi aku pikir kayak gimana sih kalau kita langsung kerja aja, nggak usah kuliah dulu gitu. Tapi karena takdir berkata lain, iya, aku keterima di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan juga mendapat beasiswa alhamdulillahnya. Beasiswa apa tuh? Beasiswa prestasi. Dan seperti yang teman-teman ketahui, Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini banyak banget beasiswa kan. Kayak teman kita nih sebelah kanan, kalian tahu nggak kalau teman kita ini baru keterima beasiswa Genbi. Bank Indonesia. Wah, Bank Indonesia. Hebat. Keren ya. Nah, aku beasiswa prestasi guys. Jadi aku milih Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini bukan sekedar pendidikan lanjutan aku, tapi juga aku pengen belajar banyak hal. Kayak kita tuh belajar aja nggak cukup ya nggak sih, tapi kita juga belajar di luar kampus. Ngomong-ngomong di luar kampus, kan tadi Ayu udah jelasin organisasi di dalam kampus, terutama di jurusan kita ilmu komunikasi. Iya, itu Sekarang kita penting. tanya-nanya, ada nggak yang ngikuti di luar kampus atau apa gitu? Iya. Aku ada Apa tuh? organisasi dalam kampus itu, aku ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh, IMM ya? IMM dan juga Himakom. Kalau di luar kampus tahun 2024 aku ikut Bujang Gadis Kota Bengkulu. Dan tahun 2025 yang baru-baru ini aku ikut Bujang Gadis Bengkulu. Sebuah Iya, sangat benar bagus sih, buat Dari kota ke provinsi. Iya. Doain ya guys. Doain dong. Doain ya. Terus gimana? Ceritain kok bisa masuk Bujang Gadis? Karena menurut aku ya, kita di kampus itu nggak cukup pengetahuannya dan juga relasinya itu nggak cukup di stuck di kampus aja. Oh iya betul. Dan kita butuh juga pengalaman dan relasi yang di luar kampus. Makanya aku ikut Bujang Gadis. Bujang Gadis itu kan organisasi juga nih guys. Iya. Betul. Jadi kita banyak belajar di sana, banyak relasi dan juga kita nambah-nambah teman baru gitu. Ketemu orang-orang hebat juga kan. Iya banget. Jadi aku milih Bujang Gadis Bengkulu ini bukan hanya sekedar yang awalnya penasaran, jadi pengen ada rasa lebih tahu lagi sama organisasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, tahunya dari mana? Dari teman nggak? Dari saudara kah? Sosial media kah? Awalnya tuh aku dari sosial media sih, cuman dibantu sama teman kan untuk kenalin organisasi ini. Coba aja dulu. Ternyata aku banyak belajar hal. Support ya. Iya, salah satunya aku belajar dari organisasi ini emotional intelligence gitu. Jadi itu penting banget nggak sih di kehidupan sehari-hari? Perlu. Ngatur emosional kita. Mengelola emosi kita. Critical thinking juga, ya paling setidaknya sedikit dari perkembangan tuh ada gitu, ngasah pemikiran kita. Gitu. Mungkin itu udah deh, kayaknya kepanjangan nanti aku ceritain. Aku pengen tanya-tanya sama Lanjut. teman kita yang sebelah kiri nih. Kita gantian ya guys ya. Iya.